bekerja. Nama saya Rosalina Heni. Pekerjaan saya petani. Kadang-kadang pada musim saya tidak ke ladang, saya juga pergi ke hutan untuk mencari sayur mayur untuk dijadikan lauk keluarga. Dalam 1 minggu, biasa saya pergi ke hutan ada 3 kali. Selain ke hutan, saya juga ke ladang. Di ladang juga saya punya sayur-sayuran. Saya sama teman-teman saya biasa cari makanan ke hutan, sayur, karena untuk kebutuhan keluarga. Mencari sayuran, bahkan pergi mancing sama ibu-ibu. Cari yang lain juga, seperti singkong, apa, untuk dikonsumsi, dijadikan sayur. Cari ke hutan sini. Nama saya Maria Ludiana, saya berasal dari Sekedau 2. Kalau makanan dulu ya, yang sering kita masak dulu paling daun singkong, rebung, yang di dalam hutan tuh segala daun ara. Pokoknya daun-daun yang di dalam hutan pun masih mudah kita dapat untuk sayur. Tapi sekarang tuh karena sawit udah masuk, udah agak susah kita dapat sayurnya. Kalau sekarang tuh udah banyak beli. Perbedaannya kalau dulu semuanya masih alami, segala bumbu alami, segala sayur-sayuran pun masih alami. Ditanam pun tidak pakai pupuk, ya, mengharapkan tanah, kesuburan tanah. Kalau makanan dulu mudah didapat, di hutan pun mudah didapat. Segala ikan sungai, sebelum sawit masuk, kalau mancing tuh mudah dapat. Kalau sekarang tuh ada agak sulit. Wawancara di Sekedau 2 tanggal 16 Desember hari Sabtu dengan Bu Ludiana, Ketua Kader. Ada makanan yang dulu tuh Ibu sering makan, kemudian sekarang ada makanan yang jadi tidak biasa dimakan kira-kira. Segala daging-daging pun udah jauh beda sekarang tuh. Kalau dulu tuh dari hutan biasa banyak segala sekarang tuh udah agak-agak punah tuh. Yang dari hutan segala daging-daging. Biasanya kalau ternyata daging tidak mendapatkan, kemudian saya tidak mendapatkan, terus dapat makanannya dari mana Bu kalau biasa kita beli? Beli. Gitu. Nama saya Intan Yusuf Habibi. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Seperti kita ketahui di Indonesia, 150 juta penduduknya adalah berada di wilayah pedesaan. Dan konteks itu sesuai dengan penelitian kami. Dan menariknya, dalam konteks penelitian di Kapuas Hulu ini, ada juga dinamika yang semula lahan itu adalah berupa hutan dan saat ini berubah menjadi kelapa sawit. Dan dengan adanya dinamika itu, kami juga melihat bahwasannya ada perubahan tidak hanya dari respon sosial, tapi juga berdampak pada status gizi dan juga pola makan. Dan sejauh ini kami melihat bahwasannya masyarakat yang tinggal di hutan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada alam, di mana bahwasannya alam itu merupakan komoditas utama mereka untuk mendapatkan makanan.
Kemudian ketika kita melihat dan mengkaji pada wilayah yang kelapa sawit dengan sudah tidak adanya hutan, kemudian beralih menjadi perusahaan kelapa sawit, itu juga menyebabkan mereka kehilangan akses makanan untuk mendapatkan makanan liar di hutan. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan akses makanan yang lebih pada makanan kemasan, dan akhirnya beberapa tradisi mulai sedikit ditinggalkan yang berkaitan dengan pola makan tradisional. Jadi bumi ini, kalau bukan kita jadi dokter merawat bumi ini, hilanglah bumi. Kalau dokter ngobatnya, sarikan bumi ini bisa selamat. Kalau air itu menjadi darah manusia, kalau bumi napas manusia. Semua tanaman kalau nak ada di bumi, kemana kita? Kalau nak mati. Nama saya Bani, tinggal di kampung Sungai T. Alam Sungai Market kami. Karena di situ cukup apa aja yang mau diambil itu di situ. Ubatan di situ, sayuran di situ. Kemarin kita sore itu makan malam kita dengan pakai siap merah kan. Pagi ini udah daun singkong. Siang nanti mungkin ini. Begitu. Harus ini. Giliran. Kalau udah nggak ada, di mana kita dapat giliran makanan? Pak, saya beli. Saya melihat dan saya yakin sekali bahwasanya hutan ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya untuk kekayaan alam, tapi juga bagaimana mereka mendapatkan makanan. Karena dari situ ada banyak sekali kandungan-kandungan zat gizi yang sebetulnya kami juga belum utuh teliti seutuhnya, di mana itu akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar. Dan juga dengan adanya masyarakat yang biasa mengkonsumsi makanan tradisional itu juga memberikan identitas juga kepada mereka bahwasanya ini adalah pola pangan lokal yang memberikan dampak kesehatan yang positif. Dan apabila nanti ketika hutan sudah tidak ada, tidak tahu lagi bagaimanakah mereka akan mendapatkan makanan. Sebenarnya masyarakat di sini tidak kekurangan kalau sejenis sayuran makanan itu ya. Karena di ladang juga ada, di hutan juga mudah didapat sayur-sayuran. Kalau di hutan itu seperti pakis, asam sempoja, berbagai macam juga sayuran yang lain. Kalau yang di ladang itu jagung, timun, pepare, kacang panjang, terus kacang ular, gambas juga ada. Itu
ubi, terus keladi. Masyarakat tidak akan kekurangan makanan sayur kalau di sini ya.